menjadi partner waktunya. Oke, tapi terima kasih buat semuanya juga yang sudah memilih kami. Ini akan menjadi semangat untuk bisa terus menjadi keluarga yang baik, yang bisa memberikan inspirasi baik untuk masyarakat Indonesia. Oke, tadi yang bilang kalau kita pengen ubah dunia, kita harus pulang ke rumah dan sayangilah keluarga kita dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan kita semua bisa beruntung untuk punya keluarga yang hangat, punya keluarga yang jadi tempat yang paling aman dan nyaman. Ya. Terima kasih semuanya, terima kasih Posi dan Ide. Ya, mudah-mudahan kalian semua bisa menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Didi. Terima kasih. Ayo, Diego, ayo kita main bola. Selamat untuk Family Goals. Terima kasih. Terima kasih. Banyak vote-nya, melawan Family Goals yang lainnya ini tetap bertahan di usia pernikahan yang ke 18 mau ke 19. 19 ya. bagaimana kan? Ya, yang pertama pasti bersyukur ya dan bangga bisa bersanding sama keluarga-keluarga family goals yang lain yang pasti juga masing-masing punya value dan sudah menjadi cerminan di masyarakat bahwa mereka juga keluarga yang bahagia dan very inspiring. Jadi sebuah kehormatan bagi keluarga kami. Dan pasti terima kasih juga buat GTV yang sudah menyelenggarakan acara ini dan memberikan ruang bagi keluarga-keluarga yang mungkin bisa memberikan inspirasi yang positif. Baby? Kalian kan termasuk yang sangat menginspirasi banyak orang lah. Pasangannya Amin. jarang berantem. Jarang ada berita negatif lah. Sebenarnya tapi kan rumah tangga pasti ada aja ujiannya. Kalian sendiri pernah nggak sih mengalami titik terendah? Maksudnya dalam hubungan rumah tangga terus kalian menyelesaikannya berdua seperti apa sih Tri? Titik terendah, ya pasti setiap keluarga punya masalahnya masing-masing gitu ya. Dan aku sama Darius sih bersyukur bahwa setiap masalah yang ada bisa kita bicarakan, bisa diselesaikan gitu ya. Kadang mungkin masalahnya bukan dari kita tapi juga dari luar gitu ya. Dan aku pikir itu terjadi di semua keluarga, di semua pasangan gitu. Dan untungnya kami bisa menemukan pola komunikasi yang lebih baik, berusaha untuk sama-sama saling mengerti gitu dan setiap masalahnya diusahakan diselesaikan gitu. Jangan sampai menjadi bom waktu di kemudian hari. Dan aku bersyukur bahwa kita punya ikatan dan juga rasa sayang dan cinta yang besar dari mulai hari pertama kita menikah sampai sekarang. Puji syukur Tuhan nggak ada yang berubah gitu ya. Bahkan semakin kuat karena kita nggak pernah tahu masalah apa lagi atau tantangan apa lagi yang akan ada di depan. Tapi paling nggak fondasinya sudah ada dan kita selalu berusaha. Hai Irfan. Selamat ya. Keluarga inspiring luar biasa. Family goals, ikut family 100 sama. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjadi seperti ini terus dan semakin kuat lagi setiap harinya gitu. Ya. Apa yang bikin kalian tuh yang nggak hambar hubungan maksudnya makin cinta? Tetap romantis kalau lihat Ya, aku selalu bilang yang namanya hubungan, yang namanya cinta itu sama seperti hidup ya, harus selalu diperjuangkan, harus selalu dipupuk. Dan itu berangkat mungkin dari hal-hal kecil yang kadang kita suka nggak sadar, kadang kita suka lupa gitu. Dan pada akhirnya apa yang membuat semuanya bisa menjadi hangat ya semua harus terlibat, harus saling gitu dan punya kesadaran dan niat untuk menjaga semuanya, menjaga keutuhan, menjaga cintanya, menjaga rasanya, menjaga kesetiaannya, menjaga segala hal. Ya. Dan pasangan yang bertahan itu bukan pasangan yang lepas dari masalah, pasti ada aja masalahnya. Dan kalau tadi ditanya titik terendah, ya sama seperti pasangan-pasangan lain pasti pernah ngelewatin gitu. Tapi bersyukurnya, beruntungnya aku punya pasangan seperti Donna yang nggak pernah mau menyerah, yang selalu mau berjuang dan berusaha untuk bisa tetap sama-sama. Sama-sama nggak mau menyerah. Cinta siapa sih kalau
Siapa ya? yang bisa dilihat dong, Mbak? Iya, kalau ditanya siapa yang bucin, siapa ya? Maksudnya sebenarnya dua-duanya punya cara untuk menunjukkan rasanya masing-masing gitu ya. Yang kita syukuri adalah ya setelah 18 tahun lebih menikah ini rasanya masih sama gitu. Bahkan makin kuat bisa dibilang, jadi rasa takut kehilangan, rasa apa lagi ya pengennya selalu sama-sama terus. Itu sejauh ini aku sama Darius masih merasa seperti itu. Ya mudah-mudahan bisa terus seperti itu. Amin. Kalian pernah ngalamin titik silent treatment? Silent Silent treatment. treatment. Oh, itu kerjaan saya biasanya. Dulu ya, kalau sekarang udah jarang banget gitu. Kalau dulu memang karena aku ngerasa kalau aku emosi, lagi marah gitu ya, lagi emosinya negatif gitu, aku nggak tega numpahin itu ke Donna gitu. Jadi aku berusaha untuk diem dulu, dealing with my own self dulu gitu kan, tenangin pikiran perasaan aku dulu, baru aku ngomong. Tapi ternyata itu adalah bentuk silent treatment yang aku nggak sadari gitu. Ya karena kan kadang tiap orang beda-beda ya cara mengatasi emosinya. Ada yang lebih baik diam dulu supaya dia nggak keluar, yang ketika ngomong sama pasangannya bukan yang keluar bukan emosi yang nanti meledak-ledak atau apa gitu. Tapi dulu aku mungkin nggak bisa gitu didiamin dulu misalnya. Kejar-kejar saya. Ya, kenapa sih gitu. Tapi ya semakin berjalannya waktu kan kita belajar dan akan belajar terus mengenal pasangannya gitu, karena katanya kan orang berubah gitu kan. Tiap tahapan usia itu orang pasti berubah, tapi berkembang. Tapi aku dari selalu bilang sama aku, tapi kan berubahnya untuk menjadi lebih baik gitu, dan kita tugasnya sebagai pasangan untuk mensupport dan juga mengingatkan kalau misalnya memang ada hal-hal yang ternyata kenapa sih harus begitu, kenapa sih harus diam dulu, atau ya berusaha mengerti memang ternyata tipe orangnya seperti itu, bukan yang berhari-hari diem gitu, enggak, tapi paling Kalau enggak harus sebelum tidur ya udah ngobrol lah. Enggak sampai gitu. 24 jam berarti ya? Enggak, jangan. Jangan, nggak baik buat kesehatan. Tapi ada komitmen yang kalian jalan nggak bisa kayak setiap hari harus kayak ucapin I love you gitu, atau sebulan itu sekali? Itu bukan suatu komitmen yang harus gitu ya, enggak, tapi sudah jadi kebiasaan yang itu terjadi ya kita jalanin selama ini gitu. Yang di awal dulu aku kayak, kenapa sih nanya mulu gitu kan, keganggu. Donna yang paling sering nanya kan, kamu sayang nggak sama aku? Ya sayang, udah ngapain nanya-nanya gitu. Cewek sering begitu kan, cewek sering begitu. Sampai aku bilang gini, aku akan ngomong kalau aku pengen ngomong, karena aku nggak pengen ditanya ketika lagi nggak mood terus harus ngomong terpaksa gitu ya. Tapi ternyata di situ kita juga mencari pola, mencari apa namanya kecocokan juga gitu. Gimana bahwa aku menyadari mengungkapkan perasaan itu ternyata penting buat Donna. Iya, mungkin buat banyak wanita. Iya. Dan itu bukan permintaan yang sulit untuk diikutin gitu kan. Dan Donna pun mengerti bahwa aku mungkin juga apa namanya, kalau dia pengen denger aku ngomong aku sayang, I love you segala macam, dia selalu bilang don't say it if you don't mean it. Iya. Gitu. Karena dia tahu aku kalau ditanya nggak in the mood ya biasanya nggak akan Rasanya kan rasanya nyampe. lain gitu, Iya. rasanya lain gitu. Iya. Jadi ketika akhirnya kita sudah semakin mengerti, nemuin pola komunikasi yang lebih baik,